Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Nasiruddin MSI SPD. Saya akan memenuhi tugas akhir semester Quran, yang mana saya akan mengambil judul buku pengantar studi ilmu Al-Quran yang dikarang oleh Mukjizat Islam Syekh di mana semakin mungkin pengetahuan, semakin tampak validitas kemujizatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya sebagai penduduk asli Arab yang sudah tentu dapat memahami tabiat mereka. Jika terdapat sesuatu yang kurang jelas bagi mereka, maka mereka akan menanyakannya langsung kepada Rasulullah. Ulum adalah bentuk plural dari il. Il sendiri maknanya al-fahmu wal idrak atau pemahaman dan pengetahuan. Kemudian pengertiannya dikembangkan kepada kajian berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Dan yang dimaksud dengan ulumul Al-Quran yaitu suatu ilmu yang mencakup berbagai kajian yang berkaitan dengan kajian-kajian Al-Quran seperti pembahasan tentang asbabun nuzul, pengumpulan Al-Quran dan penyusunannya, masalah makiyah dan madaniyah, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabihat dan lain-lain. Kadang-kadang ulumul Quran ini juga disebut sebagai usul at-tafsir atau dasar-dasar prinsip penafsiran, karena memuat berbagai pembahasan dasar atau pokok yang wajib dikuasai dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Quran. Di antara kemuliaan Allah terhadap manusia adalah bahwa Dia tidak saja menganugerahkan fitrah yang suci yang dapat membimbingnya kepada kebaikan, bahkan juga dari masa ke masa mengutus seorang Rasul yang membawa kitab sebagai pedoman hidup dari Allah, mengajak manusia agar beribadah hanya kepadanya semata, menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah datangnya para Rasul. Al-Quran adalah risalah Allah untuk seluruh umat manusia. Banyak dalil-dalil yang secara mutawatir diriwayatkan berkaitan dengan berbagai segi kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik, dengan pemecahan yang penuh bijaksana, karena ia diturunkan oleh Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Untuk menjawab setiap problem yang ada, Al-Quran meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh manusia, yang relevan di segala zaman. Dengan demikian, Al-Quran akan selalu aktual di setiap waktu dan tempat, sebab Islam adalah agama yang abadi. Al-Wahyi atau wahyu adalah kata masdar dari infinity. Dia menunjukkan pada dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang tertentu tanpa diketahui oleh orang lain. Cara penurunan wahyu kepada Rasulullah. Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya dengan dua cara. Ada yang melalui perantara dan ada yang tidak melalui perantara. Yang pertama, melalui Jibril, malaikat pembawa wahyu. Dan yang kedua, tanpa melalui perantara, yaitu dengan mimpi yang benar dalam tidur. Maki dan Madani. Perhatian para ulama terhadap ayat-ayat Maki dan Madaniyah, yaitu para ulama antusias untuk menyelidiki surat-surat Makiyah dan Madaniyah. Mereka meneliti Al-Quran ayat demi ayat dan surat demi surat untuk ditertibkan sesuai dengan turunnya, dengan memperhatikan waktu, tempat, dan pola kalimat.
Lebih dari itu, mereka mengumpulkan antara waktu, tempat, dan pola kalimat. Cara demikian merupakan suatu kecermatan yang memberikan kepada peneliti gambaran mengenai kebenaran ilmiah tentang ilmu makiyah dan madaniyah. Itulah sikap ulama kita dalam melakukan pembahasan terhadap Al-Quran dan juga masalah yang lain. Yang terpenting dalam objek kajian para ulama dalam pembahasan ini adalah: 1. Yang diturunkan di Makkah. 2. Yang diturunkan di Madinah. Yang ketiga, yang diperselisihkan. Yang keempat, ayat-ayat Makkiyah dalam surat-surat Madaniyah. Yang kelima, ayat-ayat Madaniyah dalam surat-surat Makkiyah. Yang keenam, yang diturunkan di Makkah namun hukumnya Madaniyah. Yang ketujuh, yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah. Yang kedelapan, yang serupa dengan diturunkan di Makkah dalam kelompok Madaniyah. Yang kesembilan, yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Makkiyah. 10, yang dibawa dari Makkah ke Madinah. Yang ke-11, yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Yang ke-12, yang turun di waktu malam dan di waktu siang. Yang ke-13, yang turun di musim panas dan musim dingin. Dan yang ke-14, yang turun di waktu menetap dan di perjalanan. Adapun Madaniyah ada 20 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Sedangkan yang diperselisihkan ada 12 surat, yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, Al-Asab, At-Taqabun, At-Tahfif, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Jaljalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 6 adalah asbabun nuzul. Paman mengetahui asbabun nuzul. Mengetahui asbabun nuzul secara sahih adalah ulama berpegang kepada riwayat yang sahih yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pemberitahuan mengenai sahabat akan hal ini bila jelas berarti bukan pendapatnya, tapi ia mempunyai hukum marfu atau yang disandarkan kepada Rasulullah. Menurut Al-Wahidi, tidak diperbolehkan main akal-akalan dalam asbabun nuzul Al-Quran berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya, serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Itulah metodologi ulama salaf. Sangat berhati-hati dalam mengatakan sesuatu mengenai asbabun nuzul. Apa pengetahuan yang jelas? Bin Sirin mengatakan, ketika kutanyakan kepada Ubaidillah mengenai satu ayat dalam Al-Quran, dia menjawab, takwalah kepada Allah dan orang yang mengetahui mengenai apa Al-Quran itu diturunkan meninggal semua. Ya, para sahabat, seorang tokoh ulama semacam Ibnu Sirin masuk pembuka tabi'in termukakan, demikian meriwayatkannya secara meriwayatkan dan cermat menukil. Hal itu menunjukkan bahwa kita harus benar-benar mengetahui asbabun nuzul. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.